perjalanan bagaimana dua orang suami istri berusaha menyelamatkan bayi yang ada di dalam rahim yang sudah dalam hitungan bulan besar, kemudian masuk dan terjebak di sebuah klinik yang namanya klinik Kamboja. Tapi sebenarnya kalau ditonton filmnya, bahkan keadaan yang memaksa mereka sampai harus pergi ke klinik itu, bagaimana kehidupan yang begitu sulit di saat ini, keadaan di sekitar kita yang kadang mungkin kita nggak mau lihat, itu sebetulnya sudah menjadi horor yang sebetulnya membuat tekanan menonton itu datang dari setting-setting menit-menit awal, bahwa sadar nggak kita sebetulnya ini hidup di suasana dan lingkungan yang sebetulnya horor gitu. Iya, ada yang iya tuh. karena banyak sekali kan yang kita mau cita-citakan, kalau nggak kesampaian itu kan horor ya Bu. Iya. Gitu buat anak, buat keluarga, buat orang tua. Nah ini menjadi salah satu kelebihan yang hadir lewat kerjasama kolaborasi antara Magma Entertainment dengan Wahana Creator dan Cinemaku Pictures. Yes, itu ya. Tapi menariknya juga kita pengen tanya proses pemilihan jajaran cast yang hadir di sini, terutama ada Martinolio dan Salu nih. Boleh diceritakan Pak Charles untuk pemilihan cast? Memang kemudian mencari representasi kultural itu kan sekarang perlu punya pendekatan yang bisa meyakinkan penontonnya, sehingga mereka berdua menjadi salah satu yang kami pilih pada saat itu. Salum hadir dengan tampilannya yang menarik di Women from Rhode Island sebagai film awal pembuka, menjadi supporting lead dengan peran yang sangat tidak mudah tapi bisa dibawakan dengan baik, dan belum pernah punya pengalaman berakting sebelumnya sama sekali. Di sini bisa dilihat teman-teman bahwa Salum udah kayak aktor yang mungkin sudah punya jam terbang cukup panjang gitu. Dan kalau mau tahu sedikit trivia, ada adegan nanti di film itu Salum tuh lagi ngojek, jadi dia udah saking nggak tahu hidup mau kayak apa, makanya horor. Dalam keadaan hamil 9 bulan dia ngojek dan diam-diam gitu karena suaminya sebenarnya nggak ngasih izin. Tapi saking susahnya mereka, dia ngojek diam-diam. Nah begitu pas lagi ngojek itu dikerjain, dipepet sama satu truk besar. Kami udah nyiapin stuntman, yang laki ada, yang perempuan ada. Hari syuting Salum bilang, kakak bapak, apa saya boleh coba? Dia bilang, mau coba apa? Saya bilang, coba bawa motor. Saya kalau di Kupang bawa motor. Dia bilang, ya udah kita lihat kan. Begitu dia bawa motor, dia lebih gila dari stand-in-nya. Jadi ternyata di Kupang dia ini suka balap motor teman-teman. Dia ini tukang balap liar ini ternyata di Kupang. Jadi kalau di adegan nanti dilihat di film, itu kan saya bilang ke truknya, deketin gitu kan. Begitu dia dekat, saya bilang udah berhenti. Dia yang malah dekat terus. Kenapa dia makin dekat kan? Karena kita jadi takut sendiri gitu ngeliatin di monitor. Dan masalahnya dia nggak ada HP, kita nggak bisa bilang dia berhenti, jangan dekat lagi gitu. Dia yang mepet terus gitu. Tidak apa-apa, ini masih bisa terus, dia bilang bisa aja terus ini lagi. Jadi pilihan Salum itu satu pilihan yang menarik. Actingnya juga bisa dilihat, bukan seperti pemain baru. Kalau Martinolio, aktor peran utama terbaik, aktor peran pendukung terbaik, Festival Film Indonesia, dalam 2 genre film yang sangat berbeda dengan karakter yang berbeda. Banyak hal yang kemudian kita udah bilang sama ini, sama Salum, saya nggak tahu kenapa mereka begitu cocok ya. Ada stand in, jadi ada adegan dia juga ditabrak mobil. Udah kita siapin stand in, dia bilang saya mau coba, ini tabrak mobil, saya bilang bukan bercanda gitu kan. Ya nggak apa-apa kan, yang stand in juga manusia, dia bilang saya kan boleh dicoba, yang penting dikasih tahu tekniknya. Itu kaca mobil sampai pecah itu. Wow. Yang harusnya tidak pecah itu sampai pecah. Lalu kemudian ada adegan di mana Rio tuh harus berjalan dan kita sampai nyari ke jalan-jalan kecil di gang di perkampungan kumuh gitu ya. Saya bilang saya ngotot kita cari gang yang paling sempit, karena saya mau bilang ini metafora bahwa hidup dia tuh udah begitu terhimpit sampai dia mau jalan aja susah. Terus begitu dia berhenti dan nggak bisa lewat, dia kesel gitu dengan kenapa hidup begitu nggak adil buat dia. Terus dia diem, tau-tau dia mukul tembok. Saya ngajarin ada kali 20 menit cara mukul tembok yang kelihatannya benar padahal nggak benar gitu. Ya tetap aja begitu syuting bunyi udah begitu keluar tangannya ini biru-biru gitu kan. Saya bilang kenapa dipukul benar? Ya biar bagus aja Pak. Keren. Jadi totalitas dari mereka yang kemudian main nggak usah diragukan. Doni Alamsyah sebagai villain, Rania gitu ya, dan ada satu lagi Agla gitu. Mereka bermain dengan sangat baik. Bahkan salah satu scene kunci adalah saat Agla Artalidia itu
tarung sama Salu, itu salah satu adegan fighting yang mungkin kami pernah buat yang sama sekali koreografinya nggak seperti orang yang bisa martial arts, tapi justru yang nonton di beberapa screening test kita jerit-jerit itu ngelihatnya. Jadi Nanti kita akan lihat kesungguhan dari para Yes. aktor yang bermain lead dan mendukung memang luar biasa. Totalitas aktor luar biasa Luar ya. biasa. Siap. Terima kasih Pak Charles Gosari. Kita ke jajaran cast sekarang dari Rania. Hai Rania, apa kabar Rania? Boleh jelaskan karakter Ita di sini gimana sih karakternya? Karena tadi di trailer baru di spill dikit, dan gimana akhirnya proses sampai akhirnya kamu bergabung di proyek ini? Silakan Rania. Ya halo, selamat sore semuanya. Terima kasih buat media-media yang sudah support datang ke sini. Terima kasih apresiasinya. Ya, jadi Rania di karakter Tumbal Darah ini berperan sebagai Ita. Pertama kali lihat karakternya sih yang bikin tertarik adalah sebagai ibu hamil gitu. Karena aku juga belum pernah ngerasain hamil, belum menikah. Jadi menurut aku itu udah menjadi tantangan yang baru aja sih. Jadi aku pengen coba lagi bagaimana menjadi ibu hamil, tapi di sini sebatang kara dan dengan latar belakang yang mungkin tadi kita lihat di trailer itu merepresentasikan penderitaan yang ada di film Tumbal Darah ini. Jadi aku ngerasain langsung terjun ke rumah-rumah yang bagaimana keadaannya. Jadi aku melihat langsung dan memang benar apa yang dikatakan seperti Pak Charles sebelumnya, melihat keadaan kita sekarang aja tuh emang sudah horor gitu. Jadi makanya aku sangat senang berperan di Tumbal Darah ini sebagai Ita, karena juga bisa terjun langsung melihat keadaan seberapa hororkah hidup ini gitu, dan bertahan hidup sampai harus kalau perempuan mungkin saya cuma punya badan akhirnya. Ya, ya. Gimana proses pendalaman karakternya berarti untuk Rania? Mungkin yang terberat adalah ada di satu scene itu sempat ngobrol beberapa kali sama Pak Charles kayak gimana ya Pak ini kata-katanya supaya lebih dalam lagi itu gimana gitu. Kita berapa kali ya Pak waktu itu ya coba take berapa kali belasan. Begitu bagus lampunya mati. selalu ada kayak gitu. Kejadiannya menarik. Selalu teknis itu menjadi salah satu yang surprise Seru ya. ya. Sampai pada akhirnya memang ya mungkin waktu itu Ita belum sampai ke situ, sampai pada akhirnya benar-benar harus menggali banget di salah satu scene itu, dan akhirnya dapat setelah berbelas kali take. Dan setelah selesai itu benar-benar ngerasa gila ya, hidup ini horor, bener horor gitu. Jadi itu salah satu pengalaman yang gak terlupakan sebagai Ita. Tepuk tangan dong untuk Rania. Terima kasih Rania. Kita ke Mas Doni Alamsyah. Mas Doni yang tadi di trailernya membuat teman kita dari suara. Senyumnya menyenangkan tapi horor gitu ya. Doni mau pindah sini? Ya, Rubrika Kawan. Ini kan juga bekerja sama dengan Magma Entertainment, bukan yang pertama kalinya. Kembali bekerja sama lagi dengan Magma Entertainment. Gimana pada saat proses development bersama untuk karakter yang diperankan oleh Mas Doni Alamsyah kali ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih untuk teman-teman semua di sini udah hadir. Saya teman-teman di sini semua memohon bantuannya untuk bisa mengabarkan berita baik ini ke calon penonton Indonesia. Untuk kerjasama dengan Magma ini sebenarnya ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu sama saya untuk bisa kerjasama dengan Magma. Dan alhamdulillahnya ini berturut-turut gitu. Ada film Kodrat, ada film Tumbal Darah ini yang sebenarnya pun syutingnya Berbarengan, Berdekatan ya. Dan memang awalnya itu pernah hampir kerjasama dengan Magma, tapi ternyata waktu itu nggak jadi. Dan saya bersyukur gitu, alhamdulillah ternyata di dua film ini saya bisa ikut kerjasama dengan Magma Entertainment, kerjasama dengan Bang Charles, dengan Cilinda. Ya terima kasih juga untuk udah ngasih kepercayaan ke saya untuk bisa memainkan karakter-karakter yang ada di film ini gitu. Terima kasih juga untuk Mas Salman, Mbak Fani udah ngasih kepercayaan gitu. Yes. Dan di sini saya berperan sebagai Dokter Iwan, seorang dokter yang memberikan solusi untuk orang-orang yang datang ke kliniknya dia karena masalah kehidupannya. Ada orang-orang yang yang tidak
punya masalah tidak menginginkan seorang anak, Dr. Iwan adalah solusi untuk bisa memberikan jalan keluar dalam kehidupannya gitu. Dan karakter saya ini sangat menarik karena di dalam film ini saya bukan cuma sekedar membawakan horor ke dalam film ini, tapi ternyata juga dikasih porsi drama yang kuat dari ceritanya, bahwa Dr. Iwan bersama Dr. Sandra itu punya hubungan suami istri yang memang kompleks di sini, gitu. Bahwa mereka pun juga sebenarnya adalah orang-orang yang terperangkap gitu dalam kegelapan, dimana yang awalnya Iwan hadir di situ berusaha untuk membahagiakan istrinya Sandra, untuk punya kekayaan, tapi ternyata di luar hitungan dan perencanaan mereka, ternyata mereka terjebak dan mereka berusaha untuk keluar dari kegelapan ini, dan sampai akhirnya bertemu dengan karakter Salum, dari Martin Olio di sini. Terus gimana menciptakan senyum-senyum menyenangkan tapi mengerikan? Sampai terasa gitu ke teman kita soalnya Mas Doni. Itu sih spontan karena Iya sih spontan. Karena kita kan discuss ya dengan Bang Charles selama sebelum syuting kita discuss itu tentang karakter dengan Bang Charles, karakter seperti ini, seperti itu yang ada di bayangan Bang Charles, seperti apa karakternya, interpretasi saya sebagai pemain memeran karakter seperti apa, itu benar-benar kita discuss lama gitu. Terus juga kita ngobrol sama teman-teman di sini, sama Mario, sama Salum, sama Agla gitu. Ini karakternya seperti ini ya, karena ini kan hal yang di luar nalarnya kita. Ini ada dokter, terus juga melakukan ritual-ritual kegelapan gitu. Ini gimana ya? Ini gimana sih gitu? Tadi kita kita harus diskusi sama Mario siapa? Itu singkatan Martin Olio. Martin Mario. Olio. Iya. Gua kira ada Itu yang gak nampak gitu. panggilan sayang soalnya dari Sebelum horor. Iya. Martin Olio. kita discuss sama teman-teman yang di tempat reading gitu, tentang karakter dan segala macam. Sampai akhirnya kita karakter Dr. Iwan seperti ini ya, karakter Sandra seperti ini ya gitu. Sampai pada saat di lokasi syuting, apapun yang kita jalani itu memang sesuatu yang udah terbentuk di tempat reading, dan itu keluar ya spontan lah gitu. Dan ya banyak juga yang memang dapat masukan dari Bang Charles ya, Don bisa kasih lebih ini nggak, bisa kasih lebih ini nggak, bisa kasih lebih ini nggak gitu. Gua mau kayak begini tuh bisa kasih effort yang lebih di sini nggak gitu. Memang kita dapat challenge juga dari Bang Charles gitu pada saat kita di lokasi. Kancingnya boleh buka satu nggak? ada. Dokter, saya juga pakai baju dokter. Mas Doni Alhamdulillah, terima kasih tepuk tangan buat Mas Doni. Kita ke Salum, hai Salum nih menarik setelah sukses bermain di film pertamanya itu Woman from Rhode Island. Kali ini kepercayaan yang luar biasa di Tumbal Darah yang diberikan jadi karakter Ella. Gimana rasanya kamu mendapat kepercayaan di sini? Dan kita lihat di posternya juga sangat luar biasa besar. Dan tadi pujian dari director juga kita dengar langsung. Boleh ceritakan Salum perasaannya, silakan. Halo semuanya, terima kasih buat media semua yang sudah datang hari ini. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih buat Magma Entertainment dan seluruh PH yang sudah berikan kesempatan. Suami, terima kasih. All cast semua in movie ya. Terima kasih banyak all cast sudah support. Pas ditawarin main Tumbal Darah, yang pertama first Woman from Rhode Island, terus langsung ke Tumbal Darah, karakter yang sangat berbeda. Dan Salum juga masih 21 tahun, terus juga belum menikah. Belum pernah hamil. Oh iya, puji Tuhan belum pernah hamil zamannya. Belum pernah hamil, tapi di casting waktu itu, casting online, karena Salum masih di Kupang, jadi casting online. Ceritanya nanti panjang, 2 jam boleh nggak ini? Boleh, apa-apa. Casting online, terus kayak karena tahu Mama selalu buat film yang sangat luar biasa bagus, betul? Sangat luar biasa bagus, serius, sangat serius. Jadi Salum harus gol gitu. Terus juga ditambah kaget juga karena
berdampingan sama Kak Martino Leo, suatu kesempatan yang sangat luar biasa menurut Salum, apalagi Salum baru sekali dunia ini. Jangan ketawa Bapak, saya nanti tambah grogi ini. Terus Mbak Rania, Mbak Agla, Mas Doni, Kak Dana, ya pengalaman yang luar biasa. Terima kasih untuk supportnya. Suami support dari awal sampai akhir, Allcast juga support dari awal sampai akhir, Ya. tidak ada pembedaan karena saya baru, Salum baru. Terima kasih untuk Magma Entertainment, Sinemaku, Wahana, pokoknya thank you lah. Untuk Ella, karakter Ella, aku Iya, langsung aja ya. karakter Ella gimana mengeksplorasi, karena ini kan menggambarkan sisi sosial yang digambarkan di sini kental Iya. sekali. Silakan. Iya. Kalau karakter Ella itu keluar lagi dari yang Woman from Rhode Island itu jadi ibu hamil. Menurut Salum belajar banyak sekali dari film Tumbal Dare ini, bagaimana memperjuangkan kehidupan, bagaimana kehidupan berumah tangga. Banyak sekali yang Salum pelajari, ditambah lagi apa lagi ya? Aduh, karakter Ella itu berat-berat tapi sangat challenging buat Salum juga karena waktu itu Salum sekurus ini, terus peranin ibu hamil, jadi Salum juga tertantang karena Magma selalu totalitas. Jadi Salum usahakan untuk makan banyak biar bagaimana mendapatkan look yang seperti ibu hamil. Jadi waktu itu naik berapa ya Salum? 8 kilo kalau nggak salah. 8 kilo supaya kayak pikiran kan Kak setiap Iya, hari kayak apakah bisa Salum terlihat seperti ibu hamil, dan puji Tuhan akhirnya look ini Salum lihat dan wow. Ya, pokoknya karakter Ella tuh sangat luar biasa. Dia selalu remind juga ke Jeffrey untuk kalau kita bisa jalani hidup yang in a good way, do it. Gitu. Yes. In a Dan good way. gimana berkolaborasi dengan Martino Leo? Build chemistry-nya seperti apa sih pada saat proses syuting ini? Silakan. Aku langsung ditata. Sama Kak Martino Leo, karena Kak Martino Leo udah sangat berpengalaman ya, jadi please bantuin Kak. Minta tolong sama Martino Leo. Jadi kalau menjalin chemistry-nya menurut Salum gampang kok. Kita juga punya acting coach waktu itu, almarhum Bapak Yayu Undru, bantuin Salum sangat banyak dari proses reading, terus jadi dari stand juga banyak. Terus Kalio juga sangat suportif, dia kalau misalnya Salum kurang total, dia bakal, Salum kamu kayak gini bisa nggak lebih total. Jadi Salum juga ngerasa sangat tertantang gitu. Oh suami nantang nih gitu. Oke. Jadi thank you untuk Kalio, thank you untuk Allcast, thank you untuk seluruh PH. Itu aja. Tepuk tangan untuk Salum, terima kasih Salum. Kita ke Martino Leo. Leo boleh ceritakan ya pada saat mendapatkan kepercayaan sebagai Jeffrey seperti apa, dan gimana ya dengan pesan yang dibawa di film ini kan cukup luar biasa juga nih yang disampaikan. Terima kasih teman-teman media sudah hadir. Pasti perjalanannya penuh dengan kemacetan dan rasa panas ya. So I really appreciate it. Thank you. Dan gimana perasaannya apa tadi ya? Gue lupa. Saat lo dipercaya untuk karakter ini, dan Wah, happy banget, men. membawa pesan sosial yang juga kenceng gitu kan ya. Iya, nah itu. Pokoknya gue emang dari dulu tuh pengen banget kerja sama Magma karena ini menurut gue pribadi ya. Ya. Magma itu selalu punya identitas. Jadi kalau misalnya satu trailer, ini menurut gue pribadi Iya, ya. iya. Karena sampai terharu. Enggak. Enggak dong. Ini jujur. Tadi pas banget dengan tisu. Jadi kalau misalnya trailer aja gitu baru keluar dari tone warna, angle, terus framing, kita tuh udah langsung ini Magma ya, pasti Magma. Terus lama-lama benar keluar logonya Magma itu kayaknya. Terus langsung gimana ya caranya biar bisa gue kerja sama mereka ya? Dulu hampir, cuman ya nggak jadi. Jodohnya di sini, Jodohnya di sini. Jodohnya. Ini pecah telurnya di sini. Iya. Terus pas emang pas ngejalanin, terus abis itu nggak tahu kenapa setiap kali ketemu stand-nya Bang Jo, itu emang selalu bikin gue deg-degan kan. Nggak taunya pas ngelihat ini, wah Bang Jo sama Pak CG bikin lebih deg-degan lagi. Mereka berdua tuh kalau tandeman tuh. Tapi sambil ketawa-ketawa gitu. Lu berani gak yuk? Berani Pak? Yaudah. Ntar gue yang bawa
gue yang bawa mobilnya deh. Hah? Oh ya udah ayo. jadi pede aja gitu. Iya, karena dalam treatmentnya kan ada banyak proses intens Iya. yang menantang lo sebagai aktor juga. Itu Iya. gimana lo menghadapinya? Menghadapinya ya dengan keikhlasan. Itu dia. Luar biasa. Tidak heran Piala Citra mampir ke Martinoli. Dengan penuh happy, Iya. ya terima aja. Bahkan kalau misalnya gue ngerasa ada satu scene, gue nggak tahu itu dipakai apa enggak. Ada satu scene yang gue ngerasa, kayaknya ini membahayakan lah. Pak Cegi langsung, enggak, ini caranya begini, dipraktekin dong di rumah. Wow. Rock. Oh ya udah, oke. Gue tinggal ikut aja. Yes. Berperan dengan jajaran cast lainnya gimana Leo? Sama Salung berperan. di sini dan juga yang Happy kok, lainnya. happy Ya. banget. Ya kita apa ya, ngejalaninnya penuh dengan ketawa-ketawa malah. Meskipun ini film yang Ya. yang penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa intens, and all of the negative emotions, lower vibration emotion, penuh dengan marah, penuh dengan rasa takut, cemas, semuanya itu yang kita tampilin. Tapi di balik ini ya kita ngebalancing dengan jokes di antara gue sama Dena, di antara gue sama kita selalu jokes bapak-bapakan bareng karena sudah bapak-bapak kan. Jadi gitulah. Tapi yang bikin pusing, Iya. pusing adalah adegannya Leo itu sama Doni, Iya. itu sebetulnya dari sisi gue asuransi itu agak sedikit kayak gini. Jadi pas waktu lagi di review sama orang asuransi itu gue sambil ngobrol sama dia pas udah mendekati ke bagian itu gitu. Jadi biar atensinya nggak kesana tapi dia ke gue aja gitu ngobrol-ngobrol. Saking gue deg-degannya itu. Boleh diceritakan sedikit emang apa tanpa spoiler ya tentunya ya. Gimana? Nggak boleh spoiler. Nggak boleh spoiler tapi. Oke. Ada adegan berbahaya di ending film ini yang kami lakukan, yang pada saat kemarin kami diundang sama Netflix untuk review soal safety membuat film laga. Hal itu sudah dilarang. Jadi kalau ini original Netflix, adegan itu tidak akan diperbolehkan. Bentuknya bukan original, jadi mereka hanya beli setelah rilis. Kalau ini original tidak akan diizinkan. Jadinya tetap boleh ya. Kalau satu badan itu kan kita sampai muka ya, sampai kepala, itu udah nggak boleh. Gitu. Adegannya apa tapi kita nggak bilang. Kita tungguin aja. Ya, silahkan ditebak sendiri nanti. Oke, siap. Terima kasih Bung Teras sekali lagi tonalitasnya Leo. Tapi ketagihan ya, ini kan akhirnya bekerja sama dengan Magma Entertainment. Nextnya kalau diajakin lagi sama Magma Entertainment siap terus ya. Ada nggak ya? Nextnya ya kita tunggu dulu ya. Siap, terima kasih. Kita berikan kesempatan ke teman-teman media yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya teman-teman media. Silakan dibantu oleh teman-teman dari Good Work. Suara. Oh iya, suara dulu boleh, nanti komentar. Boleh suara. Iya, yang nggak mau jauh dari senyumnya Mas Doni langsung. Silakan Mbak. Perkenalkan aku Rena dari suara.com. Silakan Rena. Ini pertama untuk ada beberapa pertanyaan. Pertama untuk adegan actionnya dari Orkes itu seperti apa, mungkin improvisasinya, pendalamannya seperti apa, itu yang pertama. Dan kedua yang menarik adalah pada saat Pak Charles bilang adegan Shalom naik motor itu, boleh tahu detailnya seperti apa dan apa yang bikin kamu akhirnya berani nih tanpa stuntman gitu. Dan buat Mas Leo juga yang apa yang bikin kamu juga akhirnya nggak usah pakai stuntman nih, gue aja yang ditabrak gitu. Terima kasih. Oke, siap. Silakan Martino Leo, adegan actionnya sekaligus adegan yang spesifik yang tadi itu. Ya. Martino Leo tuh apa-apa. Karena ada banget. Suami dulu ya kan selalu ya. Suami dulu. Gua nambahin dikit ya. Ya, silakan. Stuntman-nya ditabrak. Oh. Jadi biar aman kita ngelakuin pakai stuntman dulu. Udah selesai terus dia bilang gua mau. Dia bilang kalau stuntman-nya bisa kenapa gua nggak bisa? Lu ajarin gua aja. Jadi stuntman-nya mungkin mikir tahu begitu ngapain gua ditabrak dua kali itu stuntman kita tabrak. Baru dia ketiga kali gitu. Jadi ya kalau stuntman-nya ada mungkin dia bisa bercerita lebih jauh sih. Sekarang silakan Leo. Silakan Leo, gimana Leo? Apanya? Adegan action secara keseluruhan dan adegan itu kenapa lo memutuskan untuk ayo gue juga deh, Karena berangkat. yang bawa mobil Pak Cegi langsung, jadi percaya. Jadi kalau gimana ada barang-barang dari sutradara Iya. yang bawa mobilnya langsung. Oh gue bawa Pak. Iya udah, ayo. Ya udah ayo gitu. Adegan-adegan action bersama dengan Mas Doni mungkin ada improvisasi atau gimana setelah latihannya?
Enggak sih. Ya. Apa adegan fighting sama Mas Doni enak, sumpah enak banget, gak ada yang kena susu. Tapi kelihatannya di screen kayak kena. Lihat, terima kasih. Selalu boleh ceritakan, selalu gimana? Silakan. Dia aslinya emang joki di Keponakan. Makasih ya. Silakan selalu. Kalau Salum sendiri adegan yang mepet sama truk itu ya, Ya. karena udah biasa mungkin ya di Kupang bawa motor, terus di Kupang juga kita tuh semi kecelakaan kayaknya. Iya segitunya kan, Banyak Barena begini. Wah. soalnya aja kaget. Iya. Dan itu sambil bonceng ibu-ibu yang besarnya Iya. 100 kilo lebih. Wah. Dan itu benar-benar aku kayaknya nggak kelihatan dari belakang ya. Ya kalau dari belakang nggak ada. Nggak kelihatan Kilo di sama bocah. sekali. Ya, Jadi- ya abis ini premi insurance gue naik lagi. Nah, itu dia. Jadi karena itulah di dalam mindset Salum, Magma itu selalu totalitas. Jadi Ya. apapun I will do it for film kedua ini. Aku pengen kasih tahu ke orang-orang kalau aku bisa juga. Dan aku juga bilang sama Bapak Charles, kalau Bapak Charles kan bilang pakai stuntman aja Salum, enggak Bapak Salum mau coba sendiri. Terus gak ada itu kan HT, jadi kayak ibu-ibu di belakang, Sal, ini sudah Sal. Enggak ibu, ini belum mepet, ini serius belum mepet. Ini Sal udah mepet, ini aku udah bisa nyentuh nih. Aku bilang belum. Ya itulah mindset aku udah kebangun kalau Magma selalu totalitas. Yes. Jadi I will do it totalitas. Iya. Ini nggak bohong ya. Ya, silakan. Begitu selesai dia balik ke set, kan kita traveling. Begitu selesai balik traveling, gua turun langsung gua tanya, gimana aman? Ini motor tidak ada yang lebih cepat apa bapak? Wow. CC-nya nggak bisa di bore up nih. Langsung standing gitu ya. Jadi butuh tantangan lagi. Terima kasih untuk jawabannya teman-teman. Selanjutnya tadi ada di mana? Boleh angkat tangannya teman-teman biar dipilih oleh teman-teman. Ya, udah pegang mikrofon? Ya, silakan Bang. Oke. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Liza dari Media Indonesia. Ya. Ini ada 3 pertanyaan. Boleh. Yang pertama untuk Pak Charles Gozali. Dilihat dari trailer film, tadi kan banyak adegan yang bikin ngilu ya Pak ya. Boleh tahu nggak sih Pak inspirasi adegan-adegan itu dari mana? Dan apa ada adegan yang paling bikin ngilu? Oke, kemudian untuk Pak Salman dari Wahana Edukasi. Wahana kreator. Iya, ada sih sama juga ada. Kalau kita ikut kelas penulisan nanti masuknya kayak wahana edukasi gitu. Iya, ada sekali buat kelas penulisan. Ada yang baru ada. Mohon maaf Bapak. Gak apa-apa, sama kok, sama. Abis ini daftar. Iya, ada kok, silakan. Wahana kan jarang sekali Pak membuat horor. Apa yang membuat Wahana tertarik untuk masuk ke genre ini? Oke. Kemudian untuk Ibu Yani dari Cinemaku Pictures, terkenal dengan film-film yang punya genre drama dan keluarga. Apakah kedepannya akan konsisten membuat horor dengan kolaborasi bersama Magma? Terima kasih. Siap, terima kasih dari Media Indonesia. Pak Charles dulu silakan. Saya udah dikasih tanda nggak boleh spoiler. Ya, dari Karena Kini. nanti ada gala premier atau press screening bersama teman-teman media. Betul. Jadi katanya itu mari dibahas nanti. Iya. Segitu aja ya. Iya. Nggak boleh lagi. Boleh inspirasi adegan-adegan yang tadi di trailer aja ya. Sedikit aja. Sedikit. Yang di trailer. Kalau nonton filmnya nanti akan ada disclaimer dulu, warning bahwa film ini memang ada mengandung beberapa adegan yang bisa memicu ketegangan atau kepanikan, terutama bagi mereka yang mengandung atau dalam posisi memang ibu yang sedang hamil. Tetapi adegan-adegan itu sudah kita bahas bersama dan memang kita hadirkan karena kita merasa kita perlu memperlihatkan bahwa ada manusia-manusia yang bahkan sampai pada satu titik di mana mereka menganggap dengan penjelasan mereka tentunya masing-masing nanti lewat dialog bahwa apa yang mereka lakukan ini gak salah. Mereka punya perspektif yang berbeda gitu sehingga menganggap ini adalah sebuah pekerjaan. Nah, ada satu adegan yang kita kemudian coba tampilkan untuk memperlihatkan kegilaan itu yang tentunya juga menjadi kesempatan untuk kita melakukan atau membuat jump scare. Nah, jadi
Itu salah satu highlight dari adegan yang kayaknya nanti pas ditonton filmnya pasti kita boleh tebak-tebakan adegan yang mana yang saya maksud ini. Tapi pada saat waktu lagi syuting, asistennya Mas Aris dari Wahana Kreator, namanya Yayu, itu juga produser, itu beberapa kali memang cukup sering hadir di lokasi dan beliau sedang hamil muda saat itu, hitungan belum sampai 2 bulan ya, baru mau masuk 2 bulan. Saya udah bilang pas mau shoot itu, yuk yang ini mendingan gak usah lihat. Dia bilang gak apa-apa, karena dia mau kayak atau bagaimana gitu, terus sampai harus totalitas gitu. Lalu terakhir buat Kak Leo juga di sini menjadi penagih utang ya, maksudnya ada riset nggak ke mereka gitu, ke yang pinjol atau segala macamnya itu gitu. Terima kasih. Penagihnya maksudnya pinjolnya. Waktu dulu sudah pinjol jangan ngapain juga nih. Iya. Gitu. Oke. Dan seberapa dekat karakternya dengan kakak, dengan Jeffrey gitu. Dengan Jeffrey, oke siap. Terima kasih Kak Cynthia. Mungkin jajaran produser diwakili oleh Ibu Linda Ghazali, silakan Ibu Linda. Oke, dari Mas Aris dan juga Ibu Yani, silakan. Tantangannya dalam produksi film Tumbal Darah, Mas Aris, silakan. Oh, kalau buat Wahana pertama kali ada di set film horor sebagai produser ya, gitu. Pertama kali ngelihat orang dibakar, gitu, gitu. Ngelihat dan bahkan di film action dengan intensitas yang kayak begitu ya, gitu. Makanya tadi gitu ngelihat melihat ya tadi kalau Cilinda ngomongin masalah premi asuransi yang naik ya kepikiran gitu langsung ini kalau seumpamanya ini salah meleset sedikit saja ada rentetannya panjang gitu. Jadi intensitasnya sebenarnya sama tegangnya dengan adegannya sebenarnya sih gitu kalau jadi produser film horor dengan sentuhan action yang intens seperti ini ya. Jadi kalau buat Wahana pengalaman yang luar biasa banget gitu karena membuka kemungkinan baru. Jadi gue punya banyak sekali oleh-oleh gitu setiap selesai syuting gitu ke teman-teman di internal ngomongin gitu development kita ternyata bisa nge-push cerita sejauh ini gitu karena ternyata ada technicalities yang memungkinkan kita untuk bercerita seperti ini. Itu sih yang paling menarik dan berharga banget dari produksi Tumbal Darah ini buat Wahana Kreator. Siap. Kalau dari Sinemaku seperti apa Bu Yani? Kalau Sinemaku sih sebenarnya secara teknis sama development story kan tidak terlalu terlibat ya, tidak terlalu terlibat banyak banget sampai di situ. Jadi mungkin pada saat udah masuk film ini jadi kami memberikan insight dari kacamatanya Sinemaku gitu loh. Apa yang mesti di highlight di dramanya, apa yang mesti dikuatin segala macam itu sebagai masukan atau suggestion yang mungkin bisa sedikit memberikan hal baik lah gitu loh. Karena banyak pasti karena udah yang jago-jago semuanya gitu loh. Jadi setelah film itu jadi PR kami adalah seperti mulai hari ini dan sampai dengan tayang adalah gimana caranya film ini menjadi box office nanti. Film ini film yang relate sebenarnya dengan masyarakat, relate banget kalau saya bilang kejadiannya gitu loh. Karena di sekeliling kita banyak yang dikejar-kejar debt collector gitu kan. Coba kalau debt collectornya kayak Leo kan kita juga mikir kan. Tapi kan itu hanya ada di film gitu kan. Nah, terus sampai debt collectornya mungkin yang di sini gitu dikejar-kejar debt collector, syukurin ditabrak gitu kan. Tapi itu juga ada di Magma. Jadi PR-nya adalah gimana caranya film ini kemakan sama penonton Indonesia. Oke, siap. Terima kasih Ibu Yani. Ibu Saya Lina nambahin dikit. Silakan. Jadi teman-teman kita semua sadar bahwa industri perfilman kita pada saat ini memang sedang mencari sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang baru. Oleh karena itu, kenapa bersama dengan Wahana Kreator dan juga dengan Sinemaku, kami mencoba semuanya untuk membuat sebuah film horor tetapi dengan bumbu-bumbu tadi yang berbagai macam dan berbagai rasa. Karena perjalanan yang ditempuh memang juga tidak singkat. Dan karena itu, saya perlu mengucapkan terima kasih luar biasa kepada para eksekutif produser kami karena masih tetap bersedia untuk berada di samping kami semua di dalam film Tumbal Darah ini untuk mengawal sampai ke titik di mana perjalanan awal dari Tumbal Darah ini akan sampai di hadapan para penontonnya. Karena tanpa kawalan dan tanpa keikhlasan dari para eksekutif produser itu sangat sulit dengan situasi saat ini.
Dan kami memohon juga agar doa restu bersama dengan teman-teman sekalian agar apa yang kita sedang coba berikan ke hadapan para penonton ini dapat diterima dengan baik. Karena film ini, kenapa kami mengambil Salum Ratuke yang baru sebagai pemeran utama wanita atau perempuan, itu antara lain karena kalau kita pasang mereka yang sudah lebih terkenal, mereka yang sudah lebih diketahui gaya hidupnya, itu kemudian relevansi-relevitas dari kehidupan kesulitan di masa sekarang ini mungkin akan berkurang nilainya. Dan karena itulah kami memberanikan diri untuk mengundang, dan Salum sudah memberikan all bersama dengan suaminya Martin Oliosi Jeffrey ini, sampai dengan segala sesuatu yang mereka lakukan sendiri dari sisi stuntman. Maka perjuangan kami untuk masuk ke dalam peredaran film Indonesia pada saat ini akan menjadi sebuah perjuangan luar biasa. Seperti filmnya, dari awal Mas Aris memperkenankan tim Magma bersama dengan tim penulis lainnya. Dari cerita yang tadi disampaikan, diperkenankan untuk dioperasi, kemudian dibuka jahitannya itu, dilihat lagi, kemudian dijahit kembali, baru kemudian sampai seperti tumbal darah yang sekarang. Dan lewat perjalanan ini pula Magma bersama dengan Sinemaku akan mencoba untuk mengulik bagaimana caranya agar film Tumbal Darah ini sungguh-sungguh sampai ke hati para penonton. Mohon doa restu, mohon dukungan teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda Ghazali. Salam, silakan boleh menjawab pertanyaan dari teman kita, silakan. Perasaan dapat tawaran dari Magma ya, kakak? Ya. Happy, bangga, terus sebenarnya masih nggak percaya karena waktu itu base di Kupang, terus kayak berpikir kalau harus castingnya offline, tapi dengan percaya diri dan ngikut insting dalam hati kayak ya udahlah casting online dulu, casting online. Tapi karena lihat pemukiman setan keren banget, gila banget, kodrat gila banget, langsung tertanam dalam otak kayak harus lakukan apapun caranya, berdarah-darah pun yang penting bisa main film bersama Magma Entertainment. Terus juga akhirnya diberangkatkan. Magma sangat effort sekali memberangkatkan Salum dari Kupang. Terima kasih banyak, sangat dipercayakan. Pak Erwin, mana Pak Erwin ya? Bapak, I love you Bapak. Pokoknya semua, Pak Dokter, ada Om Imron, pokoknya semua ngedukung Salum. Awalnya minder ya, pastinya minder. Aduh, baru pertama kali, bisa nggak? Terus sempat juga minta ke Bapak Charles untuk pakai prostetik selama 3 bulan, hampir 3 bulan pakai prostetik, dari reading sampai latihan action, sampai syuting. Pokoknya Salum pakai itu kemanapun Salum pergi, kecuali Salum bobo dilepas. Tapi kalau sampai akhirnya Bapak Charles khawatir, minta untuk Salum udah jangan pakai lagi prostetiknya karena itu bukan pakaian dalam. Udah Salum cukup, jangan dibawa pulang lagi please, jangan dibawa pulang lagi. Karena itu sangat menghargai kesempatan itu, dan aduh pokoknya Salum harus total lah intinya. Mati-matian lah, mau hancur-hancur di Black Mbak Agla juga hancur lah gitulah. Pokoknya harus total lah biar tersampaikan juga kepada penonton. Aduh, yang penasaran 23 Oktober jangan lupa, ini Salum tanda ya, ini muka-mukanya semua harus hadir ya. Tolong ya, Salum absen lagi sini, tolong ya absen ya. Iya, mereka hadir di 16 saat kita galak. Oh 16, iya. Ella cantik banget itu ya semua ya. Jangan lupa tanggal 16, 23, ya itulah. Terima kasih Salum. Thank you. Martin Olio, silakan proses balapan prosesnya itu waktu itu kita ngadain 1 hari di mana sebelum dimulai reading waktu itu bukan acting coach, vocal coach, bukan nyanyi ya. Dialect coachnya yang bernama Kakak Agung Mano. Dia juga punya kenalan dan kenalannya Kak Agung itu ya kebetulan DC juga, debt collector juga. Dihadirkanlah 2 orang, disitulah gua bersama Kak Meo dan para acting coach lainnya. Ya kita 1 hari itu fokus untuk menginterview mereka.
Jadi kita tanya, Gali, apa yang lo bakal lakuin kalau misalnya kejadian seperti ini, kayak gini. Oh ya kita nggak mungkin. Misalnya contoh, baru tahu itu kalau misalnya debt collector ditawarkan, kita udah nggak punya apa-apa lagi, saya cuma punya badan, kalau mau silakan ambil. Mereka nggak akan sama sekali. Karena itu akan menjadi jebakan. Kalau misalnya ini nanti dia teriak, terus mereka habis di situ. Gitu. Jadi sisi humannya dari seorang debt collector ya kelihatan di situ. Dan akan digambarkan di karakter Jeffrey di sini ya. Yes, itu. Terima kasih Martinelli untuk jawabannya.